Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, selamat memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Kisah Para Rasul 14 ayat 17, tapi saya akan membacakan ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan beragama, kisah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul ini bisa saja terjadi dan berulang juga dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Kisah yang dimaksud adalah yaitu kesalahpahaman dari umat terhadap pemimpinnya, dan kemudian pemimpin agamanya juga menyalahgunakan kepercayaan daripada umat yang dilayani atau yang dipimpinnya. Dalam kisah ini Paulus tidak mau mengikuti hal tersebut. Justru dia meluruskan pemahaman dari orang-orang yang salah memahami dia. Dan kemudian dia memberitakan kebenaran siapakah yang harus disembah. Dalam cerita kitab Kisah Para Rasul, kalau kita membaca di Kisah Rasul 14 ini, diceritakan bahwa Paulus dan Barnabas ditolak dan dilempari oleh orang-orang Listra karena hasutan orang-orang Yahudi yang membenci Paulus. Dalam peristiwa penginjilan, bisa saja hal ini kita alami hingga saat ini, karena ada orang yang tidak suka dengan kelompok agama kita, ada juga orang yang menghasut sehingga kita ditolak. Atau dalam skop yang lebih kecil, misalnya ketika kita melakukan pelayanan, bisa saja dari antara tengah persekutuan itu ada yang tidak suka, kemudian memprovokasi orang lain sehingga menolak kehadiran kita. Kemudian pemahaman yang salah yang saya katakan di awal tadi, orang-orang Listra dan imam-imam Dewa Zeus salah paham terhadap kehadiran Rasul Paulus dan juga Barnabas. Mereka menganggap dan mempercayai bahwa Paulus adalah penjelmaan daripada Xerxes, yaitu Hermes, dan Barnabas dipahami sebagai penjelmaan daripada Dewa Zeus. Mereka memahami atau menganggap bahwa Paulus itu adalah Dewa Hermes karena dia yang membicarakan berita tentang keselamatan tersebut. Maka mereka datang berduyun-duyun menyembah mereka, bahkan membawa lembu-lembu untuk dipotong untuk menjadi persembahan bagi mereka berdua. Dalam situasi yang demikian, Paulus meluruskan semua pemahaman mereka. Tetapi kemudian datang orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus, orang-orang Listra yang pada awalnya itu hormat, mereka provokasi dan mereka arahkan, dan kemudian sebagian dari mereka membenci Paulus dan melempari, maka Paulus dan Barnabas meninggalkan tempat itu. Apa yang kita renungkan dalam kejadian tersebut? Yang pertama sekali adalah jangan menghasut orang untuk menolak pemberita Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari-hari terakhir ini kita melihat ada fenomena-fenomena bahwa ada sebagian jemaat yang menolak para pemberita Injilnya, para pendetanya. Ada sebagian orang yang melakukan tindakan yang kasar. Bahkan sebagian orang mungkin ada yang melakukan pengusiran dan lain sebagainya. Belum lagi pendapat-pendapat yang miring yang tidak berdasar, yang hanya sepihak saja di sosial media dan dalam gosip dan pembicaraan sehari-hari. Hari ini kita mau diingatkan supaya kita jangan melakukan hal tersebut, tetapi mendoakan para pemimpin agama kita supaya mereka berjalan dan diurapi oleh Roh Kudus sehingga semua pelayanannya berkenan menjadi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi jemaat. Dan kemudian kita juga diingatkan sebaliknya supaya jangan mengkultuskan dan mendoakan pemberita Injil. Kesalahan yang terjadi kadang-kadang juga
Umat yang sangat fanatik kemudian mendewakan para pemimpin kelompoknya, sehingga pemimpin kelompok juga lupa diri dan menerima semua puji-pujian itu, sehingga dia juga lupa diri dan memperlakukan semua umatnya sebagai umat yang dia pimpin, dan dia berlaku seperti Tuhan. Hal ini juga tidak benar. Dan di satu sisi juga, para pemberita Injil itu juga harus meluruskan pemahaman yang demikian, supaya jangan ada yang lupa diri dan kemudian mengklaim diri seolah-olah dia lebih dari para orang-orang yang lain. Kita sebagai para pelayan harus ingat dengan prinsip yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 3:30 yang mengatakan, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Karena itu saudaraku yang terkasih, dalam persekutuan kita yang diikat tali kasih Kristus Yesus yang ditebus oleh darahnya, jangan pernah menghasut untuk memecah belah jemaat. Tetapi jangan juga mengkultuskan dan mendewakan siapapun pelayan dan pemimpin jemaatmu. Dan para pemimpin jemaat, para pemberita-pemberita Injil, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, dan jangan sampai memposisikan diri seolah-olah kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami senantiasa mengenal Tuhan dari semua perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan. Dan biarlah kami hidup rukun dalam persekutuan, dan hanya memuliakan nama-Mu di dalam setiap persekutuan kami, dengan memuliakan para penginjil-Mu, memuliakan jemaat-Mu, dan lebih daripada itu membesarkan nama-Mu di dalam setiap pemberitaan kami. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.